Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Yohanes Kifanus Nogotolongmaking dari Teknik Elektro ingin mempresentasikan materi UTS terkait dengan Pancasila. Oke, baik. Jadi kita langsung saja. Yang pertama itu sejarah Pancasila. Jadi sejarah kelahiran Pancasila itu bermula dari kekalahan Jepang saat Perang Pasifik. Tepat pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Insinyur Soekarno menyampaikan ide atau gagasannya terkait dengan dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila. Panca berarti 5, sedangkan sila yang berarti prinsip dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 prinsip dasar. Adapun Pancasila ditinjau dari asal mulanya sebagai berikut. Yang pertama itu kausa materialis atau asal mula bahan. Pancasila dirumuskan sebagai asas kehidupan kenegaraan. Unsur-unsurnya telah terdapat pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Terdapat pada adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Yang kedua itu kausa formalis. Asal mula bentuk ya. Bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan? Hal ini yang dimaksud adalah pembentukan negara. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai anggota BPU PKI dan bersama anggota BPU PKI yang pertama merumuskan dan membahas Pancasila. Di samping itu juga merupakan asal mula tujuan. Yang ketiga, kausa efisien atau asal mula karya. Sejak mulai dirumuskan, dibahas dalam sidang BPU PKI yang pertama dan yang kedua, juga merupakan proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara filsafat oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai asal mula karya. Dan juga dalam Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan Piagam Jakarta, di mana memuat rumusan dasar negara Pancasila. Yang keempat itu kausa formalis atau asal mula tujuan. BPU PKI menerima rancangan dengan segala perubahan. Hal ini dimaksud Pancasila dengan tujuan untuk dijadikan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Yang kedua itu Pancasila dari sudut pandang filsafat. Oke, baik. Jadi Pancasila itu merupakan 5 sila dengan satu kesatuan yang berasal dari nilai-nilai luhur dan bersumber dari nilai-nilai kebudayaan masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragama dalam artian Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan filsafat merupakan ilmu atau teori yang menjadi dasar alam pikiran dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi filsafat itu merupakan teori yang menjadi dasar ya. Terus kita gabungkan kedua kata itu. Jadi Pancasila kalau ditinjau dari sudut pandang filsafat adalah cerminan atau sebuah pemikiran yang kritis dan rasional tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa secara mendasar dan menyeluruh. Yang ketiga, Pancasila sebagai etika bangsa dan negara. Oke, jadi etika adalah kajian ilmiah yang berkaitan dengan moralitas. Istilah ini mengacu pada etika pergaulan, etika jurnalistik, etika kedokteran, dan lain-lain. Etika diartikan sebagai aturan kesusilaan atau sopan santun. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos.
yang artinya watak kesusilaan atau adat yang identik dengan moral. Etika Pancasila terkandung dalam nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan. Sedangkan etika negara itu adalah Pancasila sebagai etika berbangsa dan bernegara menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Artinya dengan ada peraturan yang berlaku sehingga masyarakat tidak seenaknya melakukan suatu tindakan yang mana dapat merugikan negara maupun sesama kita ya. Jadi konsep negara Pancasila itu yang pertama, paham negara persatuan meliputi sifat sosialis atau religius. Yang berikut semangat kekeluargaan, semangat persatuan dan musyawarah. Yang keempat itu terkait dengan pentingnya Pancasila di era saat ini. Bicara ini terkait dengan pendapat saya pribadi. Jadi nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu semangat persatuan, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, patriotisme, nasionalisme, kebersamaan dan percaya diri. Akan tetapi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak lagi diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, cepatnya perkembangan informasi dan teknologi di generasi sekarang, di era yang sekarang ini, maka generasi sekarang itu sibuk dengan kepentingan yang mana bukan menambah wawasan, tetapi cenderung semakin buruk akan memahami situasi yang sekarang ini. Dengan dangkalnya pemahaman masyarakat mengenai ideologi Pancasila, maka semakin buruk suasana. Artinya Pancasila seharusnya berfungsi sebagai pemersatu bangsa, maka dianggap sepele. Masyarakat seperti acuh tak acuh dengan Pancasila. Bagaimana kita mengharapkan masyarakat yang rukun dan adil, tetapi implementasi ketika di masyarakat itu tidak ada. Zaman sekarang semakin banyak orang merasa dirinya itu lebih berkuasa di tanah ini, atau orang-orang yang punya uang atau bercuis itu mereka menganggap dirinya dan hanya orang-orang yang sepemikiran dengan dialah yang berhak atas Indonesia. Artinya kita yang lain ini orang-orang artinya orang-orang yang kekurangan atau tidak ada uang lah, itu mereka anggap bahwa kita ini bukan Indonesia, bukan dari Indonesia, bahwa mereka menganggap bahwa mereka lah yang berhak atas bangsa ini, membawa-bawa agama, kepentingan kelompok, memanfaatkan kelompok dalam jumlah besar untuk memaksa orang untuk sepemikiran dengan mereka, di mana sangat bertentangan dengan Pancasila tadi. Jadi kalau misalkan bicara tentang perkembangan zaman sekarang, itu banyak orang yang terjebak dalam perkembangan zaman saat sekarang ini. Artinya mereka hanya memanfaatkan media-media yang sekarang bukan untuk menambah ilmu pengetahuannya mereka, tetapi hanya untuk hura-huranya saja. Jadi hanya menikmati senangnya saja. Kembali ke bicara tentang pengetahuan, itu pasti akan buyar atau mereka akan tidak tahu di mana karena terjebak dalam era digital yang saat sekarang ini. Sebenarnya ada untungnya juga kalau kita benar-benar memilah
atau membatasi diri. Artinya yang baik kita ikuti, yang buruk kita tinggalkan. Mungkin pendapat saya itu seperti itu. Jadi terima kasih. Sekian dari saya terkait mempresentasikan materi UTS. Saya rasa cukup ya. Terima kasih, saya kembalikan.